wabarakatuh. Semangat ibu-ibu insyaallah. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang muliakan para alim ulama, para ustaz, para ustazah, para haji, para hajjah, para tokoh agama, muka masyarakat yang tak dapat al-fakir sapa satu persatu, untuk khususnya wilayah Desa Arang Limpung ini ya dan sekitarnya, yang wabil khusus lagi adalah keluarga besar dari jamaah Masjid Al-Fatwa Arang Limpung, Masjid Besar Al-Fatwa, para takmir wabil khusus Bapak Hidayat SPD yang mungkin hadir di tengah-tengah kita. InsyaAllah ini yang ganteng orangnya. Alhamdulillah. Juga mungkin ada dari Muspika pemerintah, Bapak Lurah, Kepala Desa dari Arang Limpung, mungkin hadir di tengah-tengah kita, katanya juga turut diundang, dan segenap pengurus takmir dari Masjid Al-Fatwa, Masjid Besar Al-Fatwa Arang Limpung ini. Masya Allah. Setelah kalau saya sapa setelah ada 20 tahun lebih saya tidak masuk masjid ini. Dulu tahun 9899 saya baru tamat gontor. Saya pernah ngajar bahasa Arab di sini nih. Tak pernah siapa ke yang pernah masih ikut. Masih ada Pak Musa dulu yang saya ada Pak Musa sini. Si sehat pernah ada beliau. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat. Jadi saya ngajar bahasa Arab di sini 20 tahun yang lalu. Lama habis itu entah sibuk macam-macam, tak ada lagi berlanjut. Jadi masuk tak masuk sekarang inilah berarti 20 tahun dah. Mudah-mudahan senantiasa jamaah di sini senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar Majelis Ta'lim dan Sholawat Ashabul Maimanah yang dirahmati oleh Allah, dan pengurus, penasehat, orang tua yang banyak juga hadir pada malam hari ini, Ayahanda Haji Jumadi dan Ayahanda Marhumi Haji Mahmud Syafi'i, Ayahanda Sutisna, kemudian ada dari bahkan Juluju Nurul Iman, rombongan Pak Haji Roni, ya, ada Pak Rusilan, dan banyak lagi yang tak dapat saya sapa satu persatu. Semua hadir meskipun jauh, semua untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dari Batu Layang mana? Katakan Batu Layang. Oh, itu Batu Layang. Dari Jeruju. Oh, hadir. Dari Pontianak Timur. Pak, pokoknya dari mana-mana kita ni. Dari Spadio mana? Oh, Masya Allah. Ya. Dari Bandung, saya doa. Ya. Sebelum kita melangkah ke acara inti kita adalah pengamalan solawat 40 Subdatul Da'wat, marilah kita dengarkan dulu sepatah dua patah kata dari pengurus Masjid Besar Al-Fatwa Arang Limpung yang insyaAllah akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Masjid Besar Al-Fatwa Bapak Hidayat SPD. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sangat sama kita hormati Ketua Yayasan Ashabul Yamin Kalimantan Barat, sekaligus pengasuh Salawat Ashabul Maimanah, yaitu Bapak Ustadz Rahzami As'ad. Yang kami hormati, kebetulan hadir dan sangat kita, yaitu Ketua Yayasan Masjid Besar Al-Fatwa, Bapak Sabri SPD. Yang kami hormati ibu-ibu majelis taklim dan seluruh undangan serta jamaah salat Ashabul Maimanah yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, dengan izin Allah, masjid kami di Asbat Limbung Allah berikan keberkahan mendapat dilaksanakan kegiatan yaitu salawat 40. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini Allah turunkan keberkahan-keberkahan untuk masyarakat Limbung. Amin. Kami atas nama pengurus Masjid Besar Al-Fatwa mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, para ustadz sekalian yang hadir pada hari ini di tempat yaitu Masjid Besar Al-Fatwa. Kami tidak bisa menyediakan apa-apa. Insya Allah tempat saja yang insya Allah kami bersedia untuk melaksanakan kegiatan salawat yang dirasakan oleh Ashabul Maimanah ini. Tentunya banyak kekurangan fasilitas ataupun sambutan dari kami sebagai pengurus masjid. Itu jika ada kekurangan kesilapan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Malam hari ini adalah suatu kebanggaan bagi kami pengurus Masjid Besar Fatwa, yaitu Allah berikan keberkahan bapak-bapak, ibu-ibu untuk hadir berselawat di masjid kami yang ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali kami ucapkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Hidayat SPD telah mewakili dari Masjid Besar Al-Fatwa Limbung. Arang Limbung nih Pak Bu, ada dulu ulama, guru besar, orang alim, namanya Ustadz Harun. Mungkin yang duduk pernah dengar. Kalau kami manggilnya Tok Mok Harun. Orang Limbung pasti kenal, betul tak? Ustadz Harun, dia ulama, guru besar. Dia juga mengajar makanya Arang Limbung dengan Tambelan Sampit itu ada emosionalnya. Karena Tok Mok Harun itu pun, kalau tidak salah menikah dengan orang Tambelan Sampit. Menikah dengan orang Tambelan Sampit. Jadi Tok Mok Harun itu masih pak mudanya Ustadz Yunus Mohan. Masih agak pak muda daripada Datuk saya Mahmud Syafi'i
yang putranya nih sekarang beliau nih marhumi Haji Mahmud Syafi'i. Semuanya kait mengait. Maka orang Limbung nih banyak kenal dengan Ustadz Tembelan, Ustadz Timur. Orang Timur pun banyak kenal dengan orang Tembelan, orang Kampung Arang, bahkan berjodoh-jodoh. Saya pun hampir dapat jodoh orang Kampung Arang. Bakal jadi berjodoh-jodoh, bersambung-sambung juga, masih pakai sampan dulu belajar. Emosionalnya ada. Banyaklah murid-murid dari Ustadz Mahmud Syafi'i, Ustadz Abdul Razak Syafi'i yang belajar di sini. Masih selawat 40 ini pun dulu pernah diajarkan di sini pengamal-pengamalnya, bahwa banyak sebagian mereka udah tahu selawat 40 nih. 40 disebut karena nomornya 40. Tetapi Pak, ini saya diminta untuk menjelaskan tentang apa selawat 40. Nomornya 40, maka disebut selawat 40. 40 nomor. Tapi tengok, setiap nomor dalam selawat itu tak sama dengan nomor yang lain. Miripnya ada, tapi pasti ada bedanya. Itulah karunia, kemuliaan, kehebatan dari Syekh Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani yang menyusun selawat 40. Asli namanya Zubdatud Da'awat bi Afdalis Sholawat. Kita harus pasti nyebut nama selawat 40 nih. Jangan kita tak pandai nyebutnya. Zubdatud Da'awat bi Afdalis Sholawat. Kumpulan doa-doa dan permohonan dalam atau dengan sebaik-baiknya sholawat. Dalam sholawat itu munajatkan banyak permintaan-permintaan kita. Apa yang nak kita minta, kebutuhan dunia, kebutuhan akhirat, semua ada dalam selawat 40. Karena dia kumpulan da'awat, zubdatud da'awat, kumpulan doa-doa. Semuanya ada. Apa lagi, Bu? Saat berselawat tu sambungkan hati kita ke Rasulullah, kita minta, ya Allah. Sambil kita baca tu, kita ngeluarkan suara, hati kita tu minta apa yang nak diminta. Karena memang itu maksudnya selawat ni. Dengan sebaik-baik selawat. Kenapa disebut sebaik-baik selawat? Selawat tu selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah. Muhammad Ibrahim, pasti itu isinya. Seputar-putar itu disebut Ibrahimiyah. Dan solawat Ibrahimiyah lah solawat yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, ya Rasul, kami ini ngerti dah cara bersalam, mengucapkan salam dengan engkau, tapi kami diperintahkan untuk berselawat kepada engkau. Macam mana caranya? Nabi pun ajarkan. Ada di nomor 8. Selawatnya di nomor 8. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Nomor 8. Dan itu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung. Ini bukan lagi umat Nabi yang ngarang selawat. Kalau sekarang banyak umat Nabi ngarang selawat. Dari zaman dulu juga Syekh Sulaiman Al-Jazuli mengarang Dalail Khairat. Banyak lagi yang ngarang segala selawat Tibbil Qulub, Tibbil Qulub wa dawaiha. Wah, itu karangan ulama, ahli-ahli selawat juga. Saya pun pengen enggak nak karang, tapi rasanya dah cukup dengan selawat 40. Ada nariyah, selawat nariyah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan. Tapi yang apa nariyah? Taman ala sayyidina
Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil quran. Tutup sampai akhir. Selawat nariyah, banyak lagi selawat-selawat sunnah. Itu semua masih ulama yang nyusun. Tetapi Ibrahimiyah langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, pengarang kitab Riyadul Jannah, di mana Syekh Abdul Ghani mengambil selawat itu dari buku itu, ya. Dia susun selawat 40 ini ngambil dari Riyadul Jannah, dikembangkannya jadi 40 nomor. Hebat tak Syekh Abdul Ghani Mahmud? Masya Allah. Jadi 40 nomor. Riyadul Jannah itu pun menjelaskan sebaik-baik salawat adalah salawat Ibrahim. Bagaimana tak baik? Ibrahim itu siapa? Dari zuriat Ibrahim itu Nabi semua. Kalau kita ni punya anak, satu berhasil, dua berhasil, syukurlah. Betul tak? Satu yang jadi orang alim, syukurlah. Pak Ustaz pun belum tentu anaknya jadi orang alim, belum tentu anaknya jadi orang alim. Kalaupun jadi satu cukup dari keturunannya, dah syukur. Ini Nabi Ibrahim jadi anak, dapat anak Ismail, Nabi. Dapat anak Ishak, Nabi. Ishak dapat anak Yakub, Nabi dan Rasul. Yakub dapat anak Yusuf, Nabi lagi. Nabi yang berjejer ke bawah, sampailah Musa, Harun, Yahya, Zakaria, sampailah Isa. Ismail ya cuma terputus, tak ada Nabi dari Ismail sampai ke bawah. Tapi segala usai kilap, ya, itu pilihan orang soleh semua, tidak pernah berbuat dosa, jauh dari berzina, tidak ada. Jatuhnya langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibrahim itu ayahnya para nabi. Makamnya pun di Aras, itu paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Nabi Adam pun kalah. Rasulullah dalam hadisnya pernah Mi'raj, ya, Mi'raj pernah menceritakan dari lapis langit yang paling tinggi Baitul Ma'mur, di situ tempat Nabi Ibrahim tengah tersandar di Baitul Ma'mur. Di bawahnya itu Nabi Adam, lapis ke bawahnya Nabi lain, Nabi Isa, Nabi Abu. Yang paling tinggi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bapaknya para nabi. Allah menghargainya. Kalau tak ada Nabi Ibrahim ini, banyak nih tak ada nabi-nabi di bawahnya. Dan dari keluarga Ibrahim itulah kita selalu bersolawat, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi pusing-pusing cari selawat, amalkan selawat Ibrahimiyah yang dikumpulkan dalam Zuhdatul Da'wat fi Afdalis Salawat yang kita sebut selawat 40. Bacanya simple, sebentar, setengah jam pun tak sampai. Kalau khusus selawat ni 25 menit cukup. Kita ni cuma tambah-tambah, Pak. Ada tambah Asmaul Husna, tambah selawat Jibril. Kadang-kadang kita bertahlil. Nah, itu yang buat kita sampai jam 9 baru selesai. 9 lewat baru kubah. Apa lagi ada jamuan makan asam pedas makan apa? Jam 11 kami balik. Kalau amalannya setengah jam. Dan ini penting, tidak perlu berbaiat. Tidak ada lagi baiat lengkap dengan ijazah, lengkap dengan foto, lengkap dengan bayar-bayarnya sampai 200-300. Tidak perlu. Kalau ada yang bilang solawat perlu wajib baiat, itu carikan hadisnya, carikan dalilnya. Karena solawat perintah Allah langsung dari Allah, dan Allah lah juga yang memulakan solawat itu. Tidak perlu.
Kalau dia nak pakai bayat, ya pakailah sila. Dia nak berikat, mau terikat kali. Dia terikat. Kalau dah pakai itu dia tak boleh ikut lain. Wah, itulah. Kalau kita enggak, kalau selawat kita enggak mengikat siapa-siapa. Kita hanya mengajak orang berselawat saja. Yang penting isinya selawat. Dalam grup tu orang ngirim selawat ini, selawat itu, majlis ini, majlis itu. Ada tak kita kalut, Bu? Tak ada. Kita suka. Selawat ke dia. Dikirim, selawat lagi dia. Kita enggak. Kita apa ke orang ngirim selawat, kita keluarkan orang tu. Tak ada lah jalan macam itu. Ada orang ngirim majlis lain, kita marah. Tak ada. Kita tidak sedang bersaing. Kita ni ceritanya tak ada lain, ngajak orang berselawat, ngajak orang suka berselawat. Jauh-jauh kita sampai terpelesat ke kampung Arang ni hanya untuk ngajak orang berselawat. Paling yang dibutuhkan tu ijazah. Nanti diijazahkan. Ijazah pun bukannya pakai kertas, pakai apa? Sekadar ijab kabul saja dari pemimpinnya kepada jamaahnya. Ku ijazahkan selawat ini yang ku terima dari guruku ini, sampai Syekh Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani. Nanti diijazahkan. Sekarang belajar yang membacanya. Baca yang masih lintang bukan. Orang dah sampai nomor 5, dia bawa nomor 3. Bercari-cari, aku di mana? Tak boleh tinggal selawat ni. Harus jeli mata bacanya. Asal terlewat sikit, sempat ngomong, lewat. Itu dia. Baca lo betul-betul. Apalagi yang dikata-kata Sayyidil Mursalin wa Imamil Muttaqin. Ada tu. Wa anzilhul maq'adal muqarraba 'indaka yaumal qiyamah. Itu ya pun paliput ibu bacanya. Betul tak, Bu? Ingat saya lomba tu bintang tukang baca selawat. Itu tandanya baca lo sampai dah belajar, udah faham, udah tuntas, baru itu ijazahkan. Saya belum mau ijazahkan. Yang udah pandai dialog, nanti sekaligus kita ijazahkan secara massal. Paham, Bu? Itu dia. Itulah selawat 40 dari ulama kita. Syekh Abdul Ghani Mahmud Kalbani punya mutiara, namanya Syekh Abdul Ghani Mahmud. Jadual sepanjang masa tu yang dipakai solat tu, itu susunan beliau yang menyusunnya. Dah. Sekarang udah datang semua. Rombongan terakhir Pak Mat itu mana? Datang dah? Baik Mayo. Itu rombongan yang terakhir masuk surga tu. Dia ada. Kalau nak kisah di akhirat nanti tu ada satu yang terakhir masuk surga. Udah lebam, udah hitam, udah rekam. Orang udah terjala-jala dah di surga tu dah, baring di kasur yang empuk, makan yang nyaman. Dia masih urusan dia belum selesai. Sekali dia dicongkel tu, dia tu dicari nak dikeluarkan. Dia tu umat lain, tapi bukan rombongan Pak Man ni maksud saya, kan? Dia umat Nabi Muhammad yang terakhir masuk surga. Rupa dah, malaikat pun dah tak kenal muka dia. Mana si Fulan ni? Dia cari, kau tu kenal Fulan tak? Kau kacau, aku kena siksa ni. Saya neraka. Kau kenal Fulan tak? Tak ada. Mana Fulan? Kau ada tengok? Tak ada. Rupa dia dah terpenat dalam tu. Jadi malaikat tu, ini riwayatnya. Buku malaikat kan panjang. Kalau dia nyongkel Fulan tu, soalnya keluar tak tentu rupa siap. Hitam, legam, kusam, tak dapat dikenal lagi dah. Sekali dia keluar tu, tolong dah kena siksa, puas nak siksa. Apa ni kata dia boleh kan? Mandi sana masuk surga. Rombongan terakhir masuk surga sampai tak kenal lagi. Itu dia. Mau masuk surga terakhir? Dah lebam, udah hitam. Tak guna skincare sana, Bu. Skincare, sunscreen apa gitu tak guna. Biarlah masuk surga walau terakhir, ya Bu.
Kalau bisa jangan sempat masuk neraka. Nauzubil, sakit masuk neraka tu. Dan saya dah pernah bilang, yang dipakai sendal yang terbakar meleleh kepala. Sendal neraka tu azab paling ringan tu. Belum lagi azab yang dicucuk ini, cucuk itu, cucuk ini. Nauzubillah, summa nauzubillah. Macam mana nak selamat dari azab Allah? Banyak berselawat. Kenapa banyak berselawat? Fadilahnya, kata Nabi, yang paling dekat dengan aku di hari akhirat, yang paling banyak berselawat. Ada orang dekat dengan Nabi, kau surga? Tak ada. Kalau dah dekat dengan Nabi, tetap jalannya ke syurga. Mau masuk syurga, Bu? Bapak-bapak, mau masuk syurga senyap ni. Bapak ngalah lah, nak mau bertemu ibu-ibu ke syurga. Biarlah masuk neraka ni. Sudah cukup menderita di dunia ni. Biar kita bisa. Bapak-bapak ini kuncinya. Bapak-bapak ni imam. Kita ni kalah jumlah sama ibu-ibu. Macam ikan seruang. Kita apa lagi? Kita ni sebenarnya yang harus ramai. Kenapa? Kerana kita ni penentunya. Ibu-ibu ni Allah, dia rendah dia ya. Tapi dia lah yang paling semangat. Mana cara? Istiqamah kalah kita. Dia paling depan. Dia paling awal ibu-ibu ni. Paling dia. Dia tak paling kesahkan dada. Nah, baru kirim alamat tu. Dah nanya dia, Ustaz di mana alamat? Itu kesahkan dada. Saya bilang, lampu sen kiri, belok kanan. Tapi saya kasih sama ibu-ibu ni yang paling semangat. Syiarnya tak boleh lawan ibu-ibu. Dunia ni tak ada ibu-ibu pun sepi kak. Betul tak, Bu? Kau tak ada ibu-ibu, apa kita buat, Pak? Aku kita kau tak ada ibu-ibu. Main kelip-kelip yang mata kita. Dia ni lah yang buat dunia ni berseri-seri, ibu-ibu. Tapi ngaku yang paling ramai di neraka pun ibu-ibu. Dalam asik ni. Nanti lagi kita lanjut ya. Nanti kita lanjut. InsyaAllah mudah-mudahan minggu depan jadual kita di Masjid Kayu. Tahu Masjid Kayu? Balik kita ke timur. Datang bapak-bapak dari orang Limbung. Kerja kita ni seminggu sekali. Keliling medang, ngajak orang berselawat. Apa yang mereka cari ni bapak-bapak? Apa dia nyebut ni? Saya nyebut Masjid Kayu ni. Bu, kenal? Apa yang mereka cari ni? Dengan dia datang ke sini, satu orang yang ikut solawat, ikut majlis ni, betapa banyak fadilah yang didapatnya. Itu namanya cara cerdas beramal. Nanti bapak-bapak juga ikut ngajak orang sana tertarik, dapat bapak. Luar biasa. Malaikat tu sampai nak tercatat-catat dengan pahala ibu-ibu ni. Kan gitu. Amin ya rabbal. InsyaAllah di Masjid Kayu minggu depan. Kalau tidak pun minggu sekali lagi. Saya masih menunggu dua jawaban ni. Islamiyah, tahu Islamiyah? Imam Bonjol, Masjid Besar gak? Islamiyah dan kemudian Masjid Kayu. Antara dua dia bergilir tu. Kalau Masjid Kayu dulu, maka Masjid Islamiyah minggu berikutnya. Demikian. Yuk, selawat yuk. Siap?